Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang franchise. Jadi salah satu usaha teman kalian yang di proposal ini adalah usaha yang telah dijalankan kemudian dengan sistem franchise. Oke, pertama-tama kita akan membahas di cover dulu ya. Mungkin akan sama komentar saya dengan proposal dengan video-video saya yang sebelumnya. Untuk tampilan depan sebagai cover dapat diubah sesuai dengan style kalian masing-masing. Silakan berkreasi. Nah lo, ayo. Tuh, masa minuman aja dikreasin, covernya enggak sih? Oke, bisa ya. Kalau agak kurang ngerti silahkan cek di video yang lain yang udah di share biar tambah banyak masukannya. Oke, kata pengantar yang diedit cuman ini tuh, cuman ini. Jangan males ngedit nak, bikinlah sekreatif bikin. Banyak kok referensi kata pengantar. Oke, cek lagi. Tuh. Sesuaikan dengan style kalian, jangan lupa edit tanggalnya. Oke, tahu ya. Itu silakan kalau kurang ngerti cek di video sebelumnya, karena ini adalah video yang terakhir yang saya review. Jadi saya koreksi. Oke, untuk daftar isi saya sudah kasih referensi bahwasannya untuk menjalani suatu usaha itu tidak hanya dengan SWOT tapi dengan metode yang lain juga ada. Ini referensinya. Kemudian untuk daftar pustaka, oke sih, udah di ini ya, udah diubah karena space-nya 9, penutupnya di halaman 9. Oke. Kita turun. Wah, panjang sekali latar belakangnya. Terkejut ibu. Masih. Oke, kita serius. Oke, pendahuluan. Latar belakang itu isinya adalah kenapa kamu memilih untuk menanamkan modalmu di usaha boba. Kenapa kamu melakukan franchise itu? Atas dasar apa kamu melanjutkan usaha ini? Oke, itu adalah latar belakangmu. Kemudian visinya kamu saat ini ada kamu siap boba nih apa? Tujuannya kamu itu ini kira-kira visinya kamu, tujuannya yang akan kamu capai sampai 2020 habis ini deh misalnya apa? Misalnya kamu membuat gerai sendiri. Misalnya Kamsia Boba ini misalnya punya orang lain ya kan, franchise kan. Franchise itu kan kalau nggak salah MOU-nya bisa dipakai selamanya selagi bahan bakunya dari owner Kamsianya ya kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong di ini ya, dikoreksi ulang. Jadi visinya kamu misalnya membuka outlet yang kurang lebih sama boba juga tapi punya menu-menu baru, karena kan kalau misalnya kita franchise itu kita nggak bisa nambah menu, kita nggak bisa berkreasi, ini terbatas. Kenapa terbatas? Karena pada saat kita menambah menu itu jatuhnya itu bukan produk dari Kamsia misalnya gitu loh. Jadi kamu harus buat buat sendiri. Nah, pada saat kamu sudah ada kreasi, saat kamu sudah punya pengalaman, maka kamu bisa membuka usaha sendiri. Ya jelas, semuanya itu dirubah. Misalnya kamu pakai logonya, ganti logonya. Kamu pakai gerobaknya, kamu ubah model gerobaknya. Menunya kamu ubah, harganya nggak apa-apa, nggak berubah, variasinya berubah.
Kemudian apa ya yang dia nggak boleh sama lagi tuh, resepnya, resep cara dia buat minuman itu dirubah. Kenapa harus dirubah? Karena dia punya yang namanya franchise itu pasti sudah mendaftarkan diri mereka. Misalnya begini, untuk minuman boba dengan rasa strawberry misalnya, itu mereka sudah menghakikan. Jadi kalau misalnya ada komposisinya kamu sama dengan Kamsia Boba, itu kamu bisa kena apa ya bahasanya, kalau di hakinya itu kamu bisa kena somasi karena kamu menjual produk dengan resep menu mereka gitu loh. Jadi itulah kenapa banyak orang-orang yang jualan minuman tipenya sama, misalnya boba, tapi varian menunya akan beda-beda, makanya rasanya tuh beda-beda tipis. Karena itu tadi resep orang ini sudah dihakikan, jadi dia punya hak secara intelektual untuk menuntut atau mensomasi orang kalau misalnya orang ini menggunakan resepnya itu. Jadi visinya, misalnya kamu mau membuka gerai sendiri itu, karena kamu kan sudah mulai belajar dari Kamsia Boba. Jadi awalnya kita itu belajar franchise. Umumnya orang yang franchise itu berarti orang itu punya duit tapi nggak tahu cara untuk gimana bikin usaha. Benar? Kamu mau bikin usaha tapi kamu nggak punya apa sih pengalaman dalam wirausaha. Jadi orang tuh pakai franchise. Jadi diajarin kan kamu kan caranya, bagaimana cara membuka gerai minuman yang baik dan benar. Bagaimana caranya agar membuat makanan atau olahan minuman menjadi menarik dan diminati serta digemari orang-orang, ya kan? Nah, dari proses belajar kamu saat ini, jadikanlah visimu untuk membuka geraimu sendiri dengan pengalamanmu yang sudah ada saat ini. Kamu kan sudah tahu bahwasanya pegawai yang kamu gaji ternyata nggak bertahan lama, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, kamu udah dapat pengalaman itu, oke? Dan pengalaman itu mahal harganya, oke? Terus misinya itu adalah hal-hal yang mensupport visi. Jadi kalau misalnya kamu visinya itu adalah membuka gerai sendiri, nama sendiri, oke? Maka misinya adalah bagaimana caranya kamu menciptakan ide-ide inovasi dari pengalaman yang sedang kamu jalani saat ini. Itu adalah misimu. Itu cuma contoh ya. Jadi silakan kalian berkreativitas sendiri. Apa sih visi usahamu? Apa sih misi usahamu? Kemudian tujuan dan maksud dari kegiatan usahamu ini apain? Kamu tuh ngapain jual boba ini? Mendapat keuntungan ya jelas. Karena kamu sudah melakukan ini untuk usaha boba, oke, nggak masalah karena usaha ini udah jalan. Menarik minat konsumen, mohon maaf, ini kamu adalah franchise. Nah, kalau franchise itu kamu secara legal sudah mendapatkan lisensi bahwasannya minuman ini enak, ya kan? Karena ini sudah produk orang. Jadi kamu itu bukan hak kamu lagi menarik minat konsumen, kecuali pada saat kamu sudah punya gerai sendiri, nama sendiri, menarik minat konsumen itu oke. Mohon maaf ya agak rising karena di sini hujan, harap maklum. Kemudian minuman boba dengan harga yang cukup terjangkau. Oke lah kalau misalnya dibandingkan dengan brand yang lain yang sebelum-sebelumnya yang beda 11-12 dengan boba, mungkin cukup terjangkau. Menambah wawasan dalam bidang usaha ya jelas, karena kamu punya pengalaman di sini, ada banyak pengalaman. Tapi sebenarnya itu bukan untuk tujuannya kamu secara pokok. Jadi tujuannya kamu itu adalah belajar menciptakan suatu inovasi dan kreativitas dalam meracik suatu minuman, karena itu akan mensupport visi kamu. Jadi kamu akan membuka gerai yang baru dengan usaha yang sama tapi resep kamu sendiri, oke? Kemudian minat, untuk menarik minat kamu harus tahu dulu uji try. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya kamu nanti melakukan mempromosikan usahamu sendiri, minumanmu ini sendiri.
gitu. Oke. Jadi intinya itu tujuannya itu adalah yang mensupport kegiatan atau implementasi dari misi-misi kalian. Itu adalah tujuan dari kegiatan usaha. Kemudian maksud kegiatan usahanya kalian ini adalah apa? Kalian kan untuk membuka gerai sendiri nih misalnya ya. Kalau pada saat kalian mau membuka gerai usaha sendiri, otomatis maksud kegiatan usahamu ini apa? Mungkin kamu bisa bilang tujuan usaha utamamu ini adalah membuka franchise baru dengan nama usahamu sendiri. Jadi pondasinya itu adalah kamu membuat resep sendiri, kamu punya pengalaman dalam usaha seperti ini, kemudian kamu akan membuat gerai-gerai sendiri dan kemudian kamu jual dengan franchise. Oke, itu adalah maksud kegiatan usaha. Tapi terserah kamu gimana kamu ngisi ini. Nih, udah kafe, titik di sini. Aduh, pembahasan ya panjang kali lebar. Mereknya mana? Kamu aja kalau ditanya profil mahasiswa misalnya, pasti kamu nyertain foto kamu, nama, NPM, bla 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 ya kan? Sama nak dengan usaha juga. Usaha juga. Bentar ya, saya ada lupa. Oke, kita lanjut. Maaf ya, ada iklan. Saya sampai di mana tadi? Ke profil. Jadi, profilmu ini harus dilengkapi nak. Jadi, kamu itu Kamsia Boba ada di mana? Kemudian produknya apa saja? Kasih tahu lah di proposal ini. Tujuannya buat apa? Biar yang namanya investor kalau lihat proposal ini, wow, anak ini sudah ada pengalaman nih di usahanya, mau bikin gerai juga, kayak mau dibikin franchise, kan lumayan kalau dia lihat, ya kan? Jadi logo jangan lupa, logonya itu apa, kenapa pemilihan warnanya seperti itu, karena yang namanya logo itu biasanya dibauri dengan harapan-harapan. Kenapa dia warna merah? Agar gagah berani misalnya. Kenapa dia warna biru? Supaya menarik perhatian misalnya. Misal. Oke, profil bisa ya. Strategi pasarmu ini, strategi pasar kan ada 3. Mana? Bukan yang ini, saya nggak nulis begini, saya ada tulis 3. Mana segmenmu, mana, ya kan? Posisimu di mana? Targeting pasarmu mana? Kenapa nggak ada? Kekuatan kamu nggak bisa bilang kekuatan karena ini adalah franchise. Yang jelas franchise itu kekuatanmu adalah kamu menggunakan brand orang, iya kan? Kamu menggunakan brand orang, kamu menggunakan resep orang, jadi kamu hanya sebagai kamu mau istilahnya membeli nama orang itu untuk kamu bikin usaha kamu sendiri dan kamu jalani. Jadi kekuatan kamu itu adalah semakin lama usaha itu berjaya, maka semakin lama itu pula usaha minumanmu ini berjalan. Itu adalah kekuatanmu. Kemudian kelemahanmu tidak dapat bertahan 3 jam. Coba cari lagi nak, kira-kira kalau misalnya usahanya ini kekurangannya apa lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi kelemahanmu ini tolong dicari lagi lah. Kalau misalnya kelemahan, misalnya hanya dapat melayani pembelian di dekat sekitar, tidak bisa melakukan pengiriman jarak jauh karena minuman yang tidak dapat bertahan lebih lama. Oke, misalnya nih, kamu buka gerai kan di depan Kupang tuh, yang order minuman dari KM22. Nah lo, kan kasihan dari depan Kupang ke KM22 itu kan, oke lah kalau misalnya kita pakai
yang online kan, pakai bantuan yang pengiriman online, tapi kan kasihan pas nyampe ke tangan konsumen cair dia, ya kan? Itu adalah kelemahanmu. Jadi next, kalau misalnya kamu ini kan kamu bisa jadikan pembelajaran. Jadi kalau misalnya nanti kamu mau buka usaha yang sama, kamu sudah tahu bagaimana caranya agar minuman yang kamu jual ini dapat bertahan lebih dari 3 jam, sehingga konsumen jarak jauh atau konsumen yang akan minumnya itu malam. Misalnya ada nih teman saya nih, kalau misalnya dia beli minuman, dia nggak langsung minum, jadi dia taruh dulu di kulkas, besok paginya dia minum. Nah, kalau yang kayak gitu gimana? Jadi kamu harus memikirkan opsi-opsi ini agar kalau kamu akan membuka franchise dengan nama usahamu sendiri, kamu sudah memikirkan ini, kalau ini agar dia bertahan lebih lama begini. Untuk produk yang ini adalah produk yang langsung diminum, tidak dapat di pending. Jadi ini bisa diblokir langsung, misalnya gitu. Oke. Itu saran sih. Kemudian peluang dapat mengembangkan rasa, enggak, kamu nggak bisa mengembangkan rasa karena ini franchise punya orang. Kamu kalau mau cari yang bikinlah resep untuk usahamu sendiri. Jadi franchise ini hanya pengalaman, next day kamu bikin usaha ini sendiri. Oke, kalau begitu oke. Tapi kan kalau dari atasnya kan ini kan franchise. Ancamanmu adanya penjualan yang gini, kalau misalnya kita ngomongin adanya pesaing yang menjual sama, yang namanya franchise itu mau nggak mau kita harus bersaing. Tapi persaingan franchise itu sehat. Kenapa dikatakan sehat? Karena nggak kayak kampung tukang kemplang, Mak. Ada kan kalau kalian lewat di daerah Sekip itu, ya benar sih daerah Sekip itu, yang kampung kemplang, yang sepanjang jalan itu kemplang, dan nggak ada sketnya, pokoknya kemplang, maju dikit kemplang, maju dikit kemplang. Itu orang jual kemplang tinggal nasib-nasiban, siapa yang paling banyak laku, yang mana nggak laku, dan alhamdulillahnya mereka tetap laku, ya kan, karena cuma di situ yang jual kemplang. Sama dengan minumanmu juga. Minumanmu ini kalau franchise dia akan mengkoordinir, oh ini daerah Pelaju, oke boleh buka, oh ini daerah Perum, oke boleh buka, ya kan. Jadi persaingannya tuh sehat, jadi tidak ada itu dikatakan ancaman. Kemudian munculnya persaingan yang lebih inovatif. Nah itu tadi, kamu yang ngikutin franchise, kalau kamu sudah punya ide, kamu sudah bisa meracik minumanmu sendiri, kamu membuka usaha ini sendiri, di pretest kamu melakukan usaha ini dan ternyata laku, booming, kamu buka outlet lagi, kemudian kamu jual resepmu ini dengan franchise, terbukalah di beberapa kota. Itu adalah saingan. Jadi kamu nggak harus memikirkan pesaing itu muncul dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri pun kamu bisa menjadi pesaingmu sendiri gitu loh. Jadi kamu berpacu dengan diri kamu sendiri, boleh. Oke, lanjut, inovasi teknologi. Nah ini, kamu ini anak SI, nak, masa sih inovasinya cuma gini doang? Kalau gini doang ini jadi jatuhnya inovasi followers. Ada passion ngikutin ke Grab, ke Gojek, ngikut. Ada yang ngikutin pakai OVO, pakai Dana, ngikut. Pakai promosi baik digital non digital, yang itu yang gimana? Hayo. Maksudnya inovasi teknologi itu adalah minuman yang kamu buat ini bagaimana caranya agar bisa lebih menarik. Misal yang umumnya rasanya kalau untuk dalam franchise kita boleh ya menaikkan rating kita dengan promosi cara kita sendiri rasanya, tapi tolong dicek lagi, takutnya saya salah. Inovasinya misalnya begini, kamu buat suatu event di media sosialmu ini, media Kamsia Boba ini,
ada event-event tertentu di tanggalan tertentu, misalnya tanggal jadian, tanggal anniversary, atau tanggal suatu event tertentu, di mana event ini kamu bikin giveaway dari boba, atau kamu bikin bagaimana caranya supaya orang itu melirik ke arah kalian. Itu adalah inovasi dari teknologinya. Nah, terus kamu buatlah suatu kamu buat suatu inovasi dari teknologi, di mana bagaimana caranya agar minuman ini bisa bertahan lebih lama, lebih dari 3 jam, karena itu kan adalah kelemahan kamu. Nah, inovasinya bagaimana, teknologi yang akan kamu terapkan agar minuman ini bisa bertahan lama itu gimana. Ataukah kamu pakai kamu kasih bumbunya doang, kamu pisah-pisahin. Makanan sekarang kan banyak yang junk food kayak itu kan, yang langsung jadi kan, perlunya dipanasin dikit, habis itu siap dimakan, ready. Nah, kemungkinan itu bisa loh. Jadi itu bisa menutupi kelemahanmu ya, tapi ya itu tadi mungkin modalnya lebih besar daripada yang biasanya, jadi harganya lebih mahal. Jadi maksud saya tuh, kamu bisa jual minuman ini di luar dari Pulau Sumatera gitu. Itu adalah inovasi teknologimu. Bentuk usaha kamu adalah franchise. Kerjasama bisnis itu berarti kamu ada MOU antara franchise-mu dengan usahamu, ya kan? Silakan kamu jelaskan itu. Manajemen produksinya itu adalah dari sudah buka gerai, bukan dari cara meracik minuman, bukan. Jadi kamu buka gerainya kamu itu, atau standnya kamu itu buka, habis dibuka ada pelanggan datang, pelanggan kamu itu ada 2, karena ada offline ada online. Bagaimana packagingnya, kemudian bagaimana cara kamu membuat, bukan membuat sih, apa sih bahasanya ya, pokoknya dari buka gerai ada online ada offline, bagaimana caranya kamu mempackaging produkmu, kemudian untuk online itu sampai ke tangan konsumenmu itu gimana ceritanya, untuk offline itu nyampe ke konsumen tuh gimana ceritanya. Oke, itu sih proses produksi. Saya mau lihat packagingnya, bahan bakunya saya nggak ambil komen ya, karena ini adalah rahasia perusahaanmu. Ini yang saya komen, ini nggak italik. Kenapa saya italikan? Karena ini saya minta dirubah, buka kurung dihapus, daftar bahan baku proses pembuatan boba misal. Oke, atau minuman boba. Kemudian perlengkapan. Oke, peralatan lain-lain. Ini harusnya masuk gaji, karena kamu nggak jualan sendiri kan, kamu ada pegawai, kamu kan ownernya, ya kan. Itu biaya lain-lain, karena biaya gaji itu akan masuk ke dalam harga minumanmu. Cara pembuatannya ya bagus-bagus lah nak, masa begini. Ada opening ya, ini agak kecoret. Ada opening, cara pembuatan boba bla 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 1 gitu. Aduh, wajar no kalau revisian. Nih, modal 248.500 dari mana? 248.500 itu dari mana? Ini aja modalmu, ini aja 800.000. Dari mana 24.600? Nah, angka itu masukin di bawah. Di sini biar ibu udah naik turun naik terus. Dari mana bilang 248.500 itu dari mana? Modal itu kamu berapa? Bayar franchise ini berapa?
ya kan? Kemudian dari modal buka franchise, jadi kita di sini akan mengukur berapa lama uang franchise kamu pulang. Jadi misalnya begini, modalmu ini 20 juta, ya kan, untuk stand gerainya, ya kan, peralatan, perlengkapan, pokoknya siap jualan. Oke, itu modal awal. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah modal per hari. Modal per hari, misalnya dalam satu hari kamu memproduksi minuman itu dengan modal 1 juta, biar mudah. 1 juta ini kamu bisa jual 100 cup minuman boba dengan harga 10.000. Mudah kan gitunya? Contoh coy, jangan nak marah-marah. Jadi kok dia pakai titik sih? Oke, tak mau ya, harus rapi. Kok nggak mau rapi sih? Oke, logikanya 100 cup dengan harga 10.000 itu dapat 1 juta satu hari. Oke, nah kalau misalnya dalam satu hari kamu bisa ngabisin uang 1 juta, tapi di sini hitungannya hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kita akan menghitung laba dan rugi di sini. Modal 1 juta satu hari. Oke, berarti berapa lama 20 juta itu bisa balik? Itu yang hitungan modal pertama yang harus kamu, modal 20 juta kapan pulang, durasinya berapa lama. Dalam satu hari itu cuma bisa 100 cup. 100 cup jual 10.000, modal 1 juta, jatuhnya ini nggak untung. Jadi setidaknya kamu harus jual 200 cup dengan harga 10.000, dapatnya kan 2 juta nih. Oke, dapatnya 2 juta, berarti keuntungannya kan 100%. Kenapa 100%? Karena modal kamu 1 juta, untungnya 1 juta. Nah, untung 1 juta ini kita kalikan 20 hari. Modal balik. Ya kan? Selebihnya 1 juta itu untuk modal harian terus agar usaha kita terus berputar. Nah, lewat dari 20 hari ini namanya untung. Oke, pada saat lewat 20 hari itu namanya untung. Nah, pada saat kita ngomongin untung itu berarti kita harus mikir, kalau dalam waktu 20 hari itu dapat 20 juta, berarti kamu sudah bisa dong kira-kira untuk bagaimana caranya usaha ini agar kamu punya sendiri. Gitu. Jadi kurang lebih seperti inilah untuk modal pemasukanmu karena kamu adalah franchise. Oke, perlengkapan mungkin kamu bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Karena perlengkapan itu ada yang bisa langsung masuk ke dalam modal, ada yang nggak bisa masuk karena perlengkapan itu ada yang langsung habis, ada yang kena akumulasi penyusutan. Oke, penentuan harga ini saya nggak ambil ya. Ini adalah produksi harian, jadi dalam satu hari itu mungkin modalnya yang tadi yang 1 juta itu modal awalnya itu dapat berapa cup gitu loh. 1 juta kan dapatnya misalnya 200 cup. Kemudian kamu minimal order berapa dalam satu hari yang bisa bikin kamu rugi. Jadi kamu harus ada batasan. Jadi kalau misalnya cuman laku 100 cup, berarti itu balik modal doang untuk hari itu. Tapi kalau misalnya di bawah 100 cup, berarti kamu rugi untuk jualan hari itu. Itu adalah logikanya. Oke. Nih, ini kenapa ini? Panjang sekali nih jawabannya. Tuh.
Bab 5, kesimpulan dan saran. Tada! Kenapa ini? Oke, kesimpulan itu adalah bagaimana caranya kamu menjalankan usaha ini, kemudian usaha ini berjalan, promosinya seperti apa, kemudian bagaimana caranya kamu mencapai visinya kamu. Itu kesimpulan. Sarannya itu adalah bagaimana kamu memotivasi diri kamu sendiri. Kamu menyarankan untuk diri kamu sendiri itu apa? Oke, kalau misalnya kurang jelas silakan cek di video-video yang lain dengan tugas-tugas temennya kamu yang lain, mungkin bisa mendapatkan inspirasi yang bagus sehingga kamu bisa bikin proposal lebih bagus, jauh lebih bagus dari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.